Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Yeni. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematik di tema 8 subtema 2 di pembelajaran yang pertama. Muatan yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, kita akan mempelajari lagi tentang urutan peristiwa dalam sebuah teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Ada 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Kemudian ada urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat, dan yang ketiga adalah urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Bagaimana sih cara mengidentifikasi urutan peristiwa? Cara mengidentifikasi urutan peristiwa yang pertama adalah kita harus membaca teks itu dengan cermat. Kemudian yang kedua, mencermati isi dari tiap-tiap paragraf yang ada di dalam teks. Yang ketiga, memperhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang terakhir, kita harus mencatat tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut ini dengan cermat. Siklus air. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran. Perputaran air disebut dengan istilah siklus air. Siklus air dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akhirnya terjadi perubahan uap air menjadi titik air. Kumpulan titik air di atmosfer dinamakan awan. Apabila uap air telah menjadi titik-titik air, hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar. Ada yang meresap ke dalam tanah, singgah di daunan, mengalir menuju laut, atau mengumpul di danau, atau juga menguap lagi ke atmosfer. Urutan peristiwa berdasarkan teks yang berjudul siklus air ini yaitu, kita ambil judulnya dulu, siklus air. Urutan peristiwanya adalah pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Kemudian urutan peristiwa berikutnya, uap air berubah menjadi titik-titik air. Urutan peristiwa berikutnya yaitu titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Jadi dengan adanya siklus air itu, insya Allah air di bumi akan selalu tersedia, asalkan tidak ada tangan-tangan jahil dari manusia yang menyebabkan terganggunya siklus air tersebut. Berikutnya kita beralih di muatan IPA. Coba kalian bandingkan antara kedua gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, di sini ada di daerah hutan, kemudian yang gambar kedua di daerah perkotaan. Jika terjadi hujan, gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Menurut kalian, pada gambar yang pertama atau gambar yang kedua kah, jika terjadi hujan dapat menyerap lebih baik air hujan tersebut? Mari kita lanjutkan materinya untuk menjawab manakah gambar yang bisa menyerap air hujan lebih baik. Sebelumnya mari kita review dulu
tentang siklus air. Coba kalian lihat tentang siklus air. Siklus air itu kita mulai dari adanya penguapan, kemudian adanya kondensasi, kemudian dari titik-titik air hujan atau uap air itu akhirnya turunlah hujan yang dinamakan dengan evaporasi. Air hujan yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah meresap. Jadi dari gambar yang sebelumnya, yaitu gambar daerah hutan dan gambar daerah perkotaan, yang paling baik menyerap air adalah di daerah hutan karena banyak pohon-pohon yang bisa menyerap air yang masuk ke dalam tanah. Lalu bagaimanakah cara menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah? Mari kita bahas bersama-sama. Cara menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah yang pertama yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi hutan gundul. Yang ketiga, menanami hutan kosong di sekitar rumah. Keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun atau lahan kosong. Dan yang terakhir adalah membiarkan halaman terbuka atau tidak tertutup beton atau aspal. Demikian materi kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa lagi di tema 8 subtema 2 di pembelajaran yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.